Ini tentang perjalanan hidup seorang trader yang selalu mencari inspirasi dan belajar dari alam untuk mengenal batasan diri dan menyatu dengan semesta dalam memahami misteri kesuksesan di dunia investing dan trading. Ikan lancang. Mancing dan trading adalah dua dunia yang berbeda tetapi memiliki kesamaan filosofis mulai dari konsep siklus, musim, prime time, dan pengendalian diri. Hari ini gue persiapan semua alat-alat untuk memastikan semua siap untuk tempur di laut 3 hari 2 malam di Pulau Panaitan, Ujung Kulon, Jawa Barat. Kita mau kemana kau dulu? Kita mau ke Carita, Kita Iya. nyari apa? nyari ikan. Itu nggak space. Gua taruh tas. Setelah perjalanan 3 jam ke Carita, gue sampai di villa untuk beristirahat sebelum berangkat menuju Ujung Kulon. Malamnya kita mampir ke seafood restoran untuk makan malam dan ngobrol bareng tim Astronaci. Jam 1 dini hari kita udah harus berada di dermaga dan siap berlayar di jam 4 pagi harinya. Sekarang kita berada di Labuan. Ini adalah pertama kali kita charter kapal sendiri dan ngajakin semua teman-teman Astronaci ini. Ada coach trading, ada Robert tentunya sini. 3 hari 2 malam. Malam. Ya. Kita jam 1 pagi nih sekarang persiapan jalan ke spot kira-kira 6 jam. Semua logistik, bahan makanan, umpan, es batu, dan lainnya sudah dicek dan kita bersiap mengarungi lautan di tengah hujan malam hari. 6 jam perjalanan ke spot pertama bersama KM Harvestama. Gue bersyukur bisa menikmati sunrise yang indah banget dan pagi ini kita langsung bersiap untuk menyambut berkah dari laut. Kita belajar tentang attack time. Mancing pagi-pagi itu penting banget karena itu saatnya ikan makan, sama dengan momen prime time untuk pergerakan harga yang kencang dan agresif. Strike yang pertama kayaknya saya ini. Dua kuniran. Ikan pertama. Mantap. Berarti itu Mas. Ikan. Kuniran ya? Kelihatan nggak ikannya, Bet? Hitam warna hitam. Hitam warnanya ini, Mak. Ini kayaknya putus nih. Mawati tiba-tiba. Bang, kayaknya putus nih bang. Berat itu masih. Ke bawah Mael kan Iya. nih. Wah, ya kan? Nyangkut gua kan, udah dibilangin. Udah semangat. Oh, si di bawahnya. Dapat pagem, Mak. Kita udah nyampe ke ujung kulon. Dari siang belum dapat ikan besar, kecil-kecil semua. Dan kita mencoba peruntungan kali ini. Saya turunin sambil ngetes Ironman reel elektrik. Mudah-mudahan bisa dapat kerapu kali ini ya. Let's see. Mana ikan tongkol? Kita masak sendiri. Memang nih kakak Pera karakter di sini guys. Berbeda dengan karakter di tempat yang lain. Harus diayun.
Well, dari siang belum dapat ikan besar. Di sini gue belajar, walaupun laut itu luas, tapi ikan nggak selalu ada dan belum tentu mau makan. Kita harus sabar dan ikhlas. Sama kayak trading, dengan pola yang sama belum tentu kita bisa profit terus, bahkan terkadang hanya buang waktu impas atau loss. Baru mainan reel ini sekali kehajar raksasa babon. Lawan aja gila. Jadi di sini bisa kelihatan nih guys, berapa meter talinya. Ya. Capek dia. Udah teler ikannya. Masih ngelawan tapi gila. Udah 27 menit. Tuh kelihatan tuh kelihatan. Satu. GT. Ganco. Gila, men. Foto dulu bareng-bareng. Foto. Sampai panas. Akhirnya 35 kilo GT berhasil keangkat. Thanks God. Pasti Pak. Penantian berharga dari tadi. Lumayan. Bisa. Tadi ditarik ikan lama-lama ke bawah. Oh, masih bisa itu, tarik. Sekarang saatnya makan malam. Ini yang gue paling suka. Dapat ikan langsung kita masak dan makan bareng teman-teman Astronaci di kapal. Rasanya luar biasa. Double strike guys. Lagi ngejig. Tongkol terus kita mainnya. Satu lagi di sana, videografernya lagi di videoin. Farhan, ikan apa Farhan? Tongkol kawan. Hai, mantap Farhan. Peramanan selanjutnya dilakukan oleh Dr. Gemma Gulyaldi. Salam time trading. Udah. Wuhuu. Luar biasa kali ini. Kita seharian tuh nunggu ya. Siang tuh nggak dapet ikan banyak, cuma kecil-kecil. Udah hampir frustasi. Malamnya baru kita lumayan dapat ya. Saya dapat GT yang paling besar. Dan itulah di dalam dunia trading. Kadang kita frustasi. Asal kita tetap sabar, istirahat, dan tekun. Pasti nanti akan ada siklusnya. Kita coba lagi ya. Hari kedua kita mulai. Semalaman dapat rezeki ikan tongkol dengan metode jigging dan juga ikan GT yang besar. Hari ini kita mau coba cari ikan kue dan mungkin kita juga bisa casting. Kita mau control pakai ikan belanak. Ada banyak ikannya di situ. Trolling kita berhasil kali ini. Gak nyangka guys, tiga-tiganya dapat, gila. Tenggiri lagi ya? Mana pesona Pak? Tenggiri lagi. Dua kali. Mantap Pak. Nah, setelah kita cukup lama ya di laut, kita istirahat dulu. Enak banget, kaptennya banyak sekali, Kapten Arman nih. Kita mau ke pulau, ini salah satu pulau, lautnya bening banget, biru, dan kita mau mandi-mandi. Terus istirahat sebentar, pasirnya putih banget, dan kita ada waktu 2 jam sebelum kita lanjut lagi untuk cari ikan ruby. Seringkali kita berpikir bahwa hidup tuh harus trading terus kayak begitu. Salah satu yang bikin kita sebagai seorang trader hancur tuh ketika kita tidak tahu kapan harus stop.
ketika gue ngerasa bahwa diri gue tuh terlalu stres, terlalu overwhelmed dengan market, sampai aku ngerasa gue harus dapat duit, gue harus profit, itu adalah saatnya gue stop sementara dan enjoying my life ya. Salah satunya ini, fishing itu merupakan sebuah aktivitas yang memang gue suka banget, dan itu bisa membuat kita belajar tentang bagaimana menerima fakta kalau kita udah capek-capek tapi nggak dapet ikan dan seterusnya. Kayak trip kayak gini gue habis 50 jutaan guys ya, untuk semua alat-alat, logistik dan seterusnya. Dan menurut gue bukan 50 juta ya, tapi bagaimana gue lebih mengenal diri sendiri ketika aku harus mabuk laut misalnya, ketika aku harus nggak dapet ikan. So it's all adventure, dan setiap orang punya adventure masing-masing. Bersatu dengan alam, kemudian merefleksikan diri, kembali lebih fresh, lebih tenang untuk kita bisa make money lagi. Karena market tuh bener-bener stres. Kalau lu udah stres dan lu paksain, lu pasti hancur. So let's go, another 2 hours kita sampai ke spot untuk mancing ruby. Setelah kita enjoy di pantai berenang, sekarang udah jam 4 sore, kita mulai menuju ke spot utama untuk dapetin ikan target kakap ruby. Ikan ini adanya di kedalaman 100-200 meter, dan pastinya ini ikan mahal yang enak banget kalau dimasak. Perjalanan kurang lebih 2 jam menuju spot sambil kita siapin ikan king mackerel untuk dibuat sashimi. It's so good guys to have sushi sambil mancing. Sekarang kita udah nyampe di spot, dan ini jam 7 malam. Kita nikmatin sushi Sabah. Thank you to Axel. Mantap. Malam ini kita akan ngejig pakai 300 gram. Harusnya lumayan deres. Target kita ruby sama kerapu kertang, dan strateginya pakai dasaran juga slow jig. Semoga ada rezeki karena ini lempar ke bawahnya jauh sekali. Kita kasih lampu. Gimana kalian, ready? Yes. Ready. Let's go. Kedalamannya hampir 200 meter. Udah kelihatan guys. Ruby kecil. Anaknya Ruby. Mantap, mancing Maria. Mantul. Mancing dangdakan, oke. Lagi kawan. Awas. Ruby. Stella 8.000. Ruby lagi. Dasar banget. Wih, udah kelihatan ikannya. Gila ini. Bukan, tapi bukan hiu ya? Hiu. Confirm sih ini. Hiu. Nggak bisa nih. Terlalu kecil grillnya. Coba lihat nih. Monster ini. Babon. Confirm itu barangnya hiu. Dimakan hiu. Ayo panas ayo. Udah 40 menit lebih.
Ya inilah hiu pari. Woi. Ikan pari yang barusan kita dapat, prediksi gue beratnya lebih dari 60 kilo dan lebarnya sekitar 5 meter. Demi kelestarian ikan ini kami putuskan untuk rilis ikan parinya. Sebagai angler kita harus tetap menjaga kelestarian ikan-ikan langka dan menghargai alam. Barakuda. Ini yang bikin Ini yang putus-putus nih. Setelah kita panen ikan tongkol lagi di malam kedua, hari ketiga telah tiba. Kita nikmati sunrise sambil mancing, semoga dapat ikan-ikan target. Karena arus yang kuat banget, kapten akhirnya berpindah spot dengan kedalaman 80 meter. Berharap kita bisa dapat target ikan kue dan ruby. Badan capeknya minta ampun. Mancing gak berhenti. Tadi Danu dapat ikan merah-merah, tuh keren ya. Ikan Danu aja kita kasih nama. Dalamnya 140-an meter guys. Jadi kita dari malam ngejig dan seterusnya itu benar-benar luar biasa capek. Sunrise. Kita lihat ikan apa yang naik ini. Semoga bukan ubur-ubur. Gelombang mulai kenceng ya. Electric wheel saya itu putus di 150 meter. Nah, Nah, merah. Pas satu. Sama ya. No, Ruby nih, Ruby. Yeay. Ruby. So, that's all for today. 3 hari 2 malam trip selesai dan kita jalan balik ke dermaga. Perjuangan 3 hari 2 malam terbayar. Ini GT terbesar yang mungkin saya pernah tangkap dan bottom fishing ya. Unik banget GT bottom fishing. Nah, GT-nya itu nggak nyangka kita dapat yang ukurannya 30-an kilo dan itu tuh ekstrim sekali karena nggak pakai popping. Karena biasanya gue kalau mancing GT itu di Bali pakai popping. Kali ini tuh bener-bener bottom fishing pakai ikan tongkol segini nih lebarnya. Terus keangkat dan itu pakai electric reels dan nggak nyangka itu gue ngangkat sekitar 35 sampai 45 menit kalau nggak salah. Dan akhirnya baru ketahuan kalau itu GT setelah rasanya itu bener-bener ke dalam banget tariknya. Nah hari besoknya tuh kita di perjalanan, Awi itu tiba-tiba ngomong kenapa lu nggak trolling gitu. Dan gua nggak tahu dia feeling apa. Akhirnya kita putuskan trolling dan umpannya itu kita pakai umpan yang udah kita pakai di Amerika sebelumnya dan itu dapetin king mackerel. Feeling lu kenapa ya waktu itu? I don't know, it's just got the feeling. Untuk trolling. Nah, padahal dia nggak pernah tahu tentang trolling gitu. Terus second roundnya kita pasang lagi, ngangkat lagi 1. Jadi hari itu dapat 2 ya pengiringnya. Luar biasa. Dan gue cukup happy walaupun target ikannya itu nggak kecapai ruby dan kerapu kertang karena memang yang paling terkenal di sini tuh ruby dan kerapu kertangnya nggak keangkat banyak, cuma 2 dan itu dua-duanya Danu yang ngangkat. Dapat ruby lagi. Mantap. Gue dapat kerapu ada 1 ya, kita dapat kerapu imut ya mungkin ukuran 2 kilo 3 kilo. Yang satunya memang kita dapat yang kecil-kecil kakap rubinya gitu. So kita nggak pernah tahu mancing itu bakal dikasih apa. Kita juga nggak pernah tahu bahwa bakal dapat bonus GT 2 ya dan 2 king mackerel yang begitu gede hanya karena Awi bilang lu kenapa nggak coba ngetrol. Itu kayak suara bisikan alam. But anyway, it's really good. Oh, by the way, aku dapet 1 lagi kita. Belut. Tadi namanya apa ya? European Belut Eropa lah intinya. Belut Eropa yang kita cek itu ada di Eropa bagian timur. Tiba tuh pas yang keempat kalinya kita langsung dapat ngejiknya. Tiba-tiba itu kurang lebih kita ngangkat itu 40 menit ya. Kita ngangkat untuk dapat kue itu. Sangat melelahkan. Ya di hari pertama 24 jam ya, hampir seharian saya ngebuang karena mual. Tapi akhirnya di hari kedua bisa mancing dan tiba-tiba langsung dapat ruby. Jadi langsung dapat 2. Nggak nyangka sih bisa dapat ruby. Ini pengalaman yang paling senang sih gua. Jadi 3 hari 2 malam awalnya tuh mikir kayak apaan sih nih Pak Gema ngajak mancing 3 hari 2 malam, gila kali ini orang. Tapi ternyata pengalaman kali ini berkesan banget. Jadi waktu itu tuh pertama kali mancing tuh bareng Pak Gema juga. Jadi 1 hari waktu itu di Bali, terus kita pergi 2 kali mancing itu
wah nggak enak banget perasaannya. Ketiga kali itu pergi di Pulau Seribu itu udah mulai enak, sampai akhirnya gue mutusin untuk invest di beberapa joran dan juga reel biar punya sendiri kan, biar lebih enak. Terus ini trip pertama yang menggunakan pancingan sendiri, menggunakan jorannya sendiri, semua umpannya juga sendiri, ternyata keren banget, seru banget. 3 hari 2 malam. Kemarin sih banyak kan dapat ikannya ya tongkol ya, cuman pengalamannya berkesan karena sebelumnya ikannya lebih kecil daripada tongkol. Tongkol yang kali ini gede-gede, mantap. Jadi nanti kalau ke depan kita trip lagi, saya mau dibawa kemana? Ya rencana Panaitan atau mau Krakatau aja gitu. Bersama KM Harvest Tama. Targetnya harusnya apa nih Bang? Ya kita nggak bisa menarikkan ikan apa yang kita cari. Kita dikasih rezeki ini rubi sama gerong, ya ikan ramenya tongkolan. Dapatnya itu ya, tenggiri ya, tenggiri juga dapat ya. Tenggiri itu bonus. Tenggiri bonus. Bonus aja Om. Mantap. Semoga kalian bisa menikmati perjalanan kami. Let's join Astronaci Angler Club dan tetap make money bersama Astronaci.